Cuma 1,9 juta udah 5G, terus merek Samsung. Seru nih. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Yang gue bahas kali ini adalah Samsung Galaxy A06 5G. HP termurah dari Samsung yang udah 5G. Harganya cuma 1,9 juta. Ya, tapi kalau lo beli yang 1,9 juta nggak bakal dapat charger ori 25 watt. Dapatnya cuma kotak tipis gini, yang isinya HP, kabel, dan juga colokan SIM card aja. Kalau lihat dari segi desain sih, ini nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja sesuai standar garis desainnya Samsung. Masih ngikutin garis desainnya Samsung Galaxy S24 series tahun lalu. Desain yang simpel dan minimalis. Cover bodinya sendiri terbuat dari bahan polikarbonat ya. Finishingnya tuh bertekstur 3D garis-garis vertikal gitu. Cakep deh. Dan cover bodinya ini tuh, walaupun berasa tipis, tapi di genggaman tetap berasa kuat dan berasa kokoh. Sementara untuk bagian frame body masih pakai bahan polikarbonat ya, tapi tetap berasa kuat, hadir dengan desain flat datar dan sudut yang ditambah accent diamond cut. Tapi tetap aja sih, walaupun dikasih tambahan accent diamond cut di tepian body ya, kalau digenggam kayak gini tuh tetap berasa tajam sudut-sudut HP bodinya. Tapi beneran, ini berasa kuat, berasa kokoh, dan berasa meyakinkan banget di genggaman. Ya cuma sayangnya ya, untuk desain bagian depannya lo bisa lihat nih, masih kayak gini. Masih kayak desain HP 5 tahun lalu ya, pakai layar water drop notch, terus juga bezel bawahnya masih lebar banget. Tapi kualitas layarnya jangan ditanya ya, ini kualitas layar Samsung. Walaupun layarnya masih pakai panel PLS LCD, masih SD Plus aja, tapi ini udah 90 Hz. Kualitas visual layarnya juga bener-bener enak loh untuk harganya, walaupun masih belum AMOLED ya. Kalau kita bawa keluar ruangan juga tetap terang cemerlang dan responsif banget ikutin perintah jari kita. Ya sebenarnya kekurangan pertama dari HP ini ya di layarnya ini. Kalau biasanya di kelas harga segini kan udah banyak yang Full HD ya, ini masih dikasih SD Plus aja. Ya buat orang-orang yang udah pernah pakai layar Full HD atau 1,5K ngelihat ke layar ini ya berasa, apalagi kalau yang matanya jeli. Tapi kalau yang matanya kayak gue gini ya biasa, udah bagus aja sih. Dan seperti biasa Samsung, bagian suaranya tuh udah dikasih teknologi Dolby Atmos untuk suara yang lebih sauron kalau dengerin musik atau nonton videonya pakai earphone. Ya kalau misalkan langsung dari speaker HP-nya ya standar kelas harga segini sih. Masih berasa mono, belum stereo karena emang masih single speaker aja di sisi bawah HP. Dan suaranya tuh berasa beneran kenceng ya kalau di setel dalam volume maksimal, tapi kualitasnya berasa flat datar aja. Ngebass enggak, akustiknya detail juga enggak. Ya standar biasa aja, kayak gini suaranya. Yang bikin HP ini jadi pertimbangan banget untuk dibeli ya karena HP ini tuh punya performa yang udah cukup banget di kelas harganya. Udah gitu, ini udah 5G. Merek Samsung lagi. Galaxy A06 5G ini tuh mengandalkan chipset Dimensity 6300 ya. Disandingkan dengan 6GB RAM plus 6GB virtual RAM. Dan storage-nya sendiri 128GB yang kita bisa tambahin. Kita ekspansi storage-nya pakai microSD. Karena dia masih menggunakan slot kartu dual SIM hybrid. Dan microSD yang dipakai itu maksimal 1,5 TB ya. Ya kalau soal performa buat main game sih ini HP udah berasa cukup banget ya. Game ringan hingga game sedang ini udah kenceng. Waktu gue pakai ya buat main game Mobile Legends, ini HP udah bisa di grafis map ultra dan frame rate-nya udah super. Lo lihat sendiri nih seberapa lancar buat push rank. Berasa agak berat sih kalau gue bilang dengan settingan grafis mentok rata kanan, sering berasa drop frame gitu. Jadi kalau mau push rank mesti kudu setting grafis standar aja, jangan dipentokin. Biar lebih ringan, biar bisa meeting. Nah, kalau buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, terus di Balance Ultra, dan mentok di HD High. Dan yang lo lihat ini, gue lagi main di settingan grafis Balance Ultra, dan stabil dong di 40 FPS selama main. Ya sebenarnya HP ini tuh udah enak banget kalau buat main game-game ringan hingga game sedang. Cuma nggak tahu kenapa ya, buat main game Mobile Legends kok dia berasa agak berat. Mungkin butuh software update kali ya. Mungkin kalau nanti udah software update, bakalan lebih berasa smooth buat main game Mobile Legends. Dan HP ini belum punya fitur bypass charging ya. Jadi kalau misalkan lo lagi main game lowbat, ya istirahat dulu, dicas dulu. Jangan deh yang namanya ngecas sambil buat main game. Panas nanti HP-nya. Dan untuk daya tahan baterai ya, waktu gua tes dalam ruangan, terkoneksi internet wifi juga, baterainya 5000 mAh ini tuh buat scrolling TikTok sejam cuma berkurang 7% doang loh. Dan waktu dipaksa buat push rank Mobile Legends sejam juga baterainya cuma habis 15% aja. Ya kalau gua bilang sih baterainya segini udah termasuk awet ya, walaupun nggak pakai banget. Dan buat ngecharge-nya juga nggak pakai lama-lama banget. Udah lumayan cepet.
Karena udah support pengisian cepat 25 watt ya. Kalau pakai charger yang benar, entah itu charger yang ori atau yang output chargernya lebih dari 25 watt, ngisi dari 0 sampai 100% tuh cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam atau 90 menit aja. Kekurangan HP ini selain layarnya yang masih SD+, dia juga belum punya sensor NFC. Jadinya kita nggak bisa cek saldo e-money atau top up e-money sendiri. Mesti ribet-ribet repot-repot ke ATM terdekat buat isi saldo. Tapi kalau untuk sensor dasar lainnya, ini udah komplit. Kayak sensor sidik jari ya, ada di sisi samping dan bisa cepet banget baca jari kita. Sensor cahaya juga ada untuk fitur pengaturan kecerahan layar otomatis. Dan sensor magnetik untuk fitur kompas juga berjalan dengan sangat baik. Sensor gyroskopnya juga ada, bahkan gyronya udah hardware loh. Di kelas harga segini biasanya rata-rata HP tuh sensor gyroskopnya masih software loh, masih virtual. Kalau ini enggak, udah hardware. Dan kalau lo beli HP ini tuh bisa jadi warisan buat adik atau ponakan atau siapapun ketika lo lagi ganti HP baru ya. Karena HP ini tuh udah dapat software update hingga 4 kali. Dan juga security update hingga 4 tahun ya. Dan bagusnya saat ini HP ini tuh udah pakai One UI 7 yang berbasis Android 15. Yang artinya bakalan dapat update Android hingga Android 19. Belinya sekali, pakainya lama banget. Oh ya, HP Samsung ini pasti aman ya, karena ada fitur keamanan Knox Vault yang kalau fitur auto blockernya aktif, aplikasi malware tuh nggak bakalan bisa diinstal di HP ini. Auto gagal gitu pasti. Dan buat lo yang butuh fitur aplikasi ganda, HP ini punya fitur dual apps ya, untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Nah, sementara di sektor kameranya, di kelas harga setara ya, di harga 1,9 jutaan. Secara hardware sih, kameranya biasa-biasa aja menurut gue, secara hardware. Lihat aja nih, cuma dua kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera 2 megapiksel buat depth sensor. Sementara untuk selfie ada kamera depan 8 megapiksel tapi belum dikasih LED selfie flash. Untuk hasil foto-foto kameranya udah cakep sih kalau gue bilang. Detail dan warnanya tuh udah bagus melebihi HP harga setara. Buat dynamic range-nya juga udah cukup lebar. Jadi kalau kita foto dengan background terang tetap dapet banget detailnya. Udah bagus lah pokoknya, udah bisa bikin puas buat foto-foto. Nah, kalau buat foto mode malamnya juga hasilnya berasa bersih banget. Untuk kelas harga segini, nggak salah banget sih kalau lo cari HP kamera oke di kelas harga 1,9 juta. Nah, kalau kamera selfie-nya hasilnya ya kayak gini. Udah cakep juga, baik mode auto ataupun mode potretnya. Sesuai lah sama modelnya. Ya gue akuin kalau buat foto-foto ini bikin puas kameranya. Cuma kalau buat rekaman video, ya kekurangan ketiga dari HP ini nih. Rekaman video tuh masih labil, belum stabil. Kayak gini rekaman videonya. Nah ini dia nih, rekaman video pakai Samsung Galaxy A06 5G. Kualitasnya kayak gini. Masih belum ada stabilisasi ya, jadinya kalau dipakai buat jalan gini masih agak bergetar. Untuk fokusnya gimana kita cobain ya. Fokusnya bisa pindah dengan cukup smooth ya, lancar banget tuh. Sekali geser langsung beda. Dan kalau lihat detail, ini juga udah detail banget, udah bisa banget buat bikin konten. Kalau rekaman video pakai kamera depannya kualitasnya kayak gini. Sama kayak kamera belakang tadi. Masih getar kalau dipakai buat jalan karena belum ada stabilisasinya. Sayang banget ya, kelas 2 jutaan tapi rekaman video masih belum stabil. Jadi di kelas harga 1,9 juta kalau lo beli HP ini ya sebenarnya nggak salah. Udah oke banget, performanya cukup banget, udah 5G, terus dia buat foto-foto juga kameranya bagus. Ada fitur aman Samsung Knox Vault dan juga untuk software update-nya hingga 4 tahun 4 kali Android update. Sekali beli, dipakainya bisa lama. Ya kalau seandainya kekurangannya yang 3 ini ya, yang layarnya cuma SD Plus doang, nggak ada NFC, dan buat rekam video masih guncang, nggak masalah buat lo ya, langsung gas. Udah, beli aja. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Galaxy A06 5G, 1,9 juta, udah 5G. Samsung lagi. Mantap.